Cintailah sesuatu yang ada pada dirimu, hartamu, anakmu, istrimu, suamimu. Tapi ingat, suatu saat apa yang kamu cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim percaya bahwa apa yang dimiliki yang paling berharga pun akan berpisah. Maka beliau rela berkorban sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada diri kita itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal dan tidak akan ikut terus dengan kita. Bahkan sebaik-baiknya titipan tersebut bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita saat dititipi oleh Allah rezeki yang lebih untuk bisa beli hewan kurban, maka belilah hewan kurban. Karena bagi yang mampu berkorban, lantas tidak berkorban, maka dilarang untuk mendekati tempat-tempat sholat. Sebagai sabda Rasulullah, "Man qala usa'u wa la yuqi fala yaqbalu salatan." Siapapun yang ada kelapangan rezeki untuk bisa berkorban, tapi tidak berkorban, maka jangan menghampiri tempat sholat. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang Ibrahim memiliki anak yang soleh. Hal ini tercermin dari kepasrahan putranya dan menerima tawaran orang tuanya. Ya Abah, ma tukmaru satajiduni insyaallah nasabihin. Sudah selayaknya dan seharusnya anak berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, memuliakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya dalam kondisi apapun. Jangan sampai setetes dari matanya mengalirkan tersinggung dan ucapan dan perbuatan kita. Orang tua punya jasa yang luar biasa kepada kita. Ayah kita membanting tulang bercucuran keringat dan air mata, bertaruh nyawa memberikan suap nasi untuk istri dan anak-anaknya, mencari biaya pendidikan untuk anak-anaknya agar anak-anaknya bisa hidup bahagia dan lebih mulia dari orang tuanya. Belum lagi jasa seorang ibu yang 9 bulan kita berada dalam rahimnya. Betapa sering ibu tidak enak makan kita berada dalam rahimnya. Betapa sering ibu tidak enak tidur karena kita berada dalam rahimnya. Puncak penderitaan dan pengorbanan seorang ibu ketika beliau melahirkan kita, beliau bertaruh nyawa, bercucuran keringat dan air mata, menahan sakit yang luar biasa, wahdan ala wahmin. Bahkan ada yang sampai berlumuran darah untuk melahirkan anaknya. Andai ada masalah, tetapi ibu disuruh memilih antara keselamatan dirinya atau anaknya, sang ibu pasti mengalah. Yang penting anaknya bisa selamat, bisa melihat indahnya dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata begitu anaknya sudah besar, sudah berumah tangga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah orang tua yang dijadikan pembantu di rumah anaknya sendiri. Terkadang dimarahi dan dibekak anaknya, sehingga orang tuanya sering tersinggung, orang tuanya sering menangis karena perbuatan anaknya sendiri. Pada orang tua kita sungguh luar biasa sayangnya kepada kita. Bahkan sudah meninggal dunia pun beliau masih tetap sayang kepada kita. Saat kita menasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua kita yang ada di dalam barzah menangis untuk berharap, ya Allah, ampuni dosa-dosa anak saya ya Allah, panjangkan umur anak saya ya Allah, agar mereka bisa bertobat kepada-Mu ya Allah. Terimalah tobat mereka ya Allah. Itulah diri tangis orang tua kita dalam barzah ketika melihat hal yang bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan kita ini di saat orang tua kita masih hidup
berbicara dengan pembicaraan yang mulia, wa qul lahuma qawlan karima, berbicara dengan nada yang halus, yang sopan, yang tidak menyakiti hati orang tua. Tapi anehnya ada anak yang menyebabkan orang tua yang menangis dalam kubur karena dapat terima dosa maksiat anak-anaknya. Padahal sampai kapanpun kita tidak akan mampu membalas kasih sayang orang tua dengan cara apapun. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara saya bisa membalas kasih sayang orang tua saya ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, andaikan